persaudaraan kerukunan agama di Indonesia. Pertanyaan pertama, Inang, menurut Inang sendiri bagaimana kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Dan juga dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Inang sendiri dengan agama lain di Indonesia? Silakan dijawab. Ya, terima kasih. Menurut saya kerukunan antar umat beragama di Indonesia ini masih dalam skala 70 ya, dari skala 10 ke 100. Kenapa? Karena faktanya masih ada di beberapa tempat yang masih belum menunjukkan kondisi kerukunan antara yang beragama tersebut. Sebagai contoh, dulu saya pernah melayani di Sumatera Barat, ada satu kota di mana di situ kita umat Kristiani tidak bisa beribadah dan tidak bisa dibangun beribadah. Kalaupun ada ibadah di keluarga, tidak boleh bernyanyi, sehingga orang Kristen yang ada di kota itu maka harus beribadah ke 3 jam lagi dari lokasi rumahnya demi untuk bisa beribadah karena tidak diperbolehkan. Demikian juga di tengah-tengah daerah kita, Kota Medan, Sumatera Utara atau beberapa tempat juga kita melihat bahwa ada juga tempat-tempat khusus yang mengatasnamakan tanda kutip agama, dalam arti contohnya misalnya cari kos-kosan, ya, masih ada kos-kosan yang hanya menerima tanda kutip agama tertentu saja yang ditetapkan. Begitu juga dengan kehidupan kita yang berdampingan juga dengan yang berbeda agama. Itu pun masih ada juga di antara kita yang masih harus menutupi identitasnya, khususnya untuk agama kita yang katanya minoritas ini, Kristen, ketika menjabat suatu pekerjaan tertentu, ya, maka dia harus ikut, contohnya misalnya dalam memakai atribut dari agama yang bukan agamanya demi pekerjaan itu. Nah, ini hal yang kita lihat dan memang dari sinilah tergambar bahwa sesungguhnya sekalipun ada 6 agama yang diakui di negara kita, tapi soal kerukunan masih perlulah lebih ditingkatkan. Demikian.
Kenalkan, nama saya Vince. Oke, Saya Bang dari Universitas Microskill. Mm-mm. Saya kesini untuk menanyakan seputar tentang kerukunan agama yang ada di Indonesia ini. Oke. Izin kok, kalau boleh tahu, Koko, nama Koko siapa dan di sini pekerjaannya apa? Oke, ya salam kenal Bang Vince, dengan saya Juan. Saya ibaratkan saya adalah salah satu relawan di sini. Nah, jadi saya juga bukanlah seorang seorang biksu ya, bukan ya. Saya juga menjalani namanya ajaran agama Buddha. Nah, jadi saya mencoba sebisa mungkin untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Yang saya tanyakan tuh yaitu menurut pendapat Koko sendiri, bagaimana seharusnya setiap umat itu menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Di dunia ya, Iya. berarti bukan cuma di Indonesia. Kalau lebih kan banyak juga masalah yang berkaitan dengan yang namanya kerukunan agama. Ya, oke. Nah, jadi kerukunan beragama ini berarti kita belajar bagaimana namanya mentoleransi. Semua agama itu sama. Ya, mungkin semua agama intinya sama. Intinya semua sama, mengajarkan semua kebaikan. Jadi kita harus mengetahui sebuah perbedaan. Perbedaan itu cuma tata cara kita bagaimana melaksanakannya, ya kan? Jadi pada saat kita seperti yang umat Buddha, ya kan, melihat ada seperti contoh yang umat Muslim, ya kan, sedang menjalani ritual mereka, cara beribadah mereka. Nah, kita juga menghormati. Nah, kita menghormati para umat Muslim menjalankan ibadahnya, dan kita juga sendiri menjalankan ibadah kita. Nah, jadi kerukunan ini salah satunya kita mensupport lagi. Support itu berarti kita mendukung adanya kegiatan itu, tidaklah menimbulkan sebuah namanya kekacauan. Nah, karena kan ada namanya ya kan, contoh kita umat Buddha kan dan merayakan atau nyanyi bersama di kumpul orang, ya kan. Nah, itu kan namanya kita menimbulkan sebuah keributan sebenarnya. Bisa jadi nanti kita akhirnya cekcok, ribut deh di lokasi tersebut, padahal kan kita semuanya adalah sumber yang sama. Kita sebenarnya sama. Kita adalah mengingat kita itu semua adalah saudara-saudara kita, keluarga kita, ya kan? Kan saya darahnya merah tuh. Bang Vince darahnya putih. Oh enggak, merah juga. Ya. Bang Vince hirupnya berarti oksigen ya. Iya, betul. Saya nitrogen. Berarti kita beda ya. Nah, semua kita sama. Jadi kita semua sama, sebenarnya tidak ada namanya perbedaan. Ya. Nah, jadi kita itu mempelajari, kita mensupport, ya kan, kita menghargai satu sama lain. Nah, jadi diri sendiri harus belajar bagaimana untuk namanya menghormati, merespek orang lain. Gitu. Oke, itu dari diri sendiri dulu deh mulainya. Gitu. Oke, terjawab Bang Vince? Terima kasih atas jawabannya. Thank you. Nama saya Vince Abdurrahman. Saya dari Universitas Microskill. Saya ingin menyampaikan pertanyaan tentang kerukunan agama yang ada di Indonesia ini. Izin Bante, saya ingin bertanya, menurut pendapat Bante sendiri, bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara Indonesia? Terima kasih. Jadi semestinya ya, kalau berkaitan dengan pemerintah berkaitan menciptakan kerukunan beragama itu ya kembali lagi menegakkan apa yang ada di dalam Pancasila ya. Tapi kadang mau menegakkan Pancasila itu kalau orangnya juga tidak paham Pancasila, tidak menjalankan Pancasila ya kurang bisa menegakkan Pancasila. Jadi yang pasti itu harus mempraktekkan Pancasila terlebih dahulu. Setelah mempraktekkan Pancasila, ya, Pancasila itu memang benar-benar sudah dijalankan, ya otomatis ketika membuat kebijakan ke luar itu ya pasti akan sesuai apa yang ada di dalam Pancasila sendiri. Seperti itu. Tetapi selama seseorang itu tidak mempraktekkan apa yang ada di dalam Pancasila, ya tentunya untuk
untuk bisa menerapkan kebijaksanaan itu ya sulit karena dirinya sendiri tidak mempercayai. Baik Pak, Ya. perkenalkan nama saya Vincent. Saya dari Universitas Miskin. Saya kesini untuk melakukan wawancara tentang kerukunan agama yang ada di Indonesia. Dengan izin Pak, Bapak izin memperkenalkan diri Pak. Ya, nama saya Pendeta Ferry Manik. Saya melayani di satu organisasi gereja yang bernama Gereja Sidang Jemaat Allah. Baik Pak, saya masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Ya, boleh. Pertanyaan pertama Pak, dalam ajaran agama Bapak sendiri, bagaimana kerukunan antar umat beragama itu diajarkan Pak? Ya, jadi untuk di agama saya Kristen ya, untuk bagaimana caranya memelihara hubungan ya umat beragama itu adalah kasih. Ya, artinya bahwa kita sebagai ciptaan Tuhan itu harus bisa saling mengasihi satu dengan lainnya, menghormati satu dengan lainnya, dan jangan menyakiti. Nah, itulah yang diajarkan sebagaimana ada firman Tuhan yang berkata bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi itulah yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita untuk saling mengasihi, maka kita juga harus mengasihi sesama umat beragama. Itulah artinya mengasihi, sehingga semuanya boleh berjalin dengan baik.